Selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman Sobat Cepos. Kembali bersama saya Gratianus Silas dalam program Dua Arah, di mana pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan, khususnya yang ada di Kabupaten Sarmi. Untuk itu, untuk lebih jauh kita membahas terkait dengan program-program tersebut, telah hadir di studio Cepos TV di Gedung Graha Pena, Bapak Penjabat Bupati Sarmi, Bapak Iman Juniawan. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Kabar bagaimana? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sehat-sehat ya. Bapak, ini berarti dari Sarmi Bapak turun Jayapura ini ya? Ya, Oke. Jayapura. Ya. Kita masih ada menyelesaikan penyusunan anggaran 2025. Ya, penyusunan anggaran 2025 ya Bapak. Untuk 2024 sendiri, sejak Bapak menjabat sebagai bupati atau penjabat bupati, bagaimana proses pembangunan di sana? Ya, kita sebut dari penyelenggaraan pemerintahan dulu lah. Kemudian pelaksanaan pembangunan termasuk juga pelayanan pemerintahan. Secara general aja, Pak. Sudah banyak yang dilakukan. Ya. Hal-hal baik yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan di era pemerintahan PJ Bupati sebelumnya. Ya. Tugas saya hanya melanjutkan apa-apa yang menjadi yang masih harus diperbaiki atau apa yang harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan menjalankan pemerintahan di Kabupaten Sarmi itu sendiri. Bapak, kalau kita bicara soal program-program, artinya seperti yang tadi Bapak sampaikan melanjutkan, salah satu tugas dari penjabat bupati atau penjabat kepala daerah di daerah itu adalah menjalankan program-program prioritas nasional. Satu diantaranya ya seperti stunting, kemudian juga inflasi daerah, pengentasan kemiskinan dan yang lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan pertama yaitu tentang pengendalian inflasi, Bapak. Artinya program-program dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bapak itu program-program apa yang dilakukan untuk menjaga inflasi ini tetap stabil di Kabupaten Sarmi? Sesuai dengan prioritas program nasional di mana setiap pemimpin daerah, kabupaten, kota, wali kota maupun gubernur diwajibkan untuk melaksanakan program-program prioritas. Hal ini menjadi penting untuk peningkatan ekonomi, mempertahankan stabilitas inflasi dan sebagainya. Betul. Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama saya memerintah selama 4 bulan ini, banyak hal yang sudah kita capai. Di antaranya bagaimana kita coba untuk pengendalian inflasi. Betul. Untuk Kabupaten Sarmi. Kabupaten Sarmi termasuk kabupaten yang inflasinya terjaga. Dia terjaga baik. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran kita bagaimana menjaga hal tersebut. Betul. Di antaranya dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti gerakan pasar murah, turun langsung survei sidak ke lapangan, memantau harga harian, pengendalian harga itu di pasar itu ya Bapak. Pengendalian harga di pasar juga menjadi penting. Kemudian bagaimana melengkapi fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam mempertahankan harga-harga tersebut. Karena juga kita harus melihat adanya bantuan pemerintah terhadap beberapa komoditas yang harus kita jaga harga eceran tertingginya. Jangan sampai melampaui dari harga yang dimainkan oleh distributor-distributor Padahal itu merupakan komoditas seperti minyak goreng dan beras SPHP merupakan komoditas yang menjadi subsidi. Jadi bukan diperdagangkan dengan secara semaunya. Karena sudah ada batasan harga. Ini harus dijaga, harus dikontrol sehingga tidak timbul harga-harga yang fluktuatif tinggi. Karena tujuan justru bahkan merugikan masyarakat itu sendiri ya Bapak. Karena tujuan adanya 2 produk ini adalah bagaimana masyarakat bisa membeli. Betul. Nah inilah yang menjadi cara kami menjaga. Kemudian untuk inflasi tadi, secara umum memang urusan cabai, urusan bawang itu selalu menjadi kendala. Tapi syukur alhamdulillah puji Tuhan, di tingkat petani kami sudah melakukan penanaman bahkan panen untuk hal tersebut, minimal untuk menjaga
mencukupi kebutuhan Sarmi sendiri, ini yang kita penuhi dulu. Penuhi dulu. Itu dasarnya ya, Dasarnya fundamentalnya dulu. di situ ya. Sebelum kita, lebih baik kita punya sendiri dulu, Iya, betul. baru nanti kita berpikir bagaimana membantu yang lain. Nah, ini yang paling penting, sehingga tingkat kenaikan harga ini jangan sampai terlalu drastis. Iya, betul. Minimal punya barang sendiri, akhirnya bisa kita jaga harga sendiri. tersebut. Nah, itu cara-cara kami yang kami lakukan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pasar murah. Nah, itu yang rutin dilakukan. Itu antusiasme masyarakat terkait itu sangat luar biasa. Masyarakat sangat antusias sekali karena disitulah pasar bisa mendekati mereka. Betul, iya. Nah, cuma memang kita terbatas pada jumlah frekuensi ya. Tergantung pada berapa kali dalam setahun kita bisa laksanakan. Tentunya ini didukung juga dengan bantuan dana APBD. APBD ya? Oke. Berarti kalau untuk pasar murah itu antusiasme luar biasa karena masyarakat terbantu, apalagi di akhir-akhir tahun seperti begini ya Bapak? Sangat membantu sekali. Kebutuhan akan telur, kebutuhan minyak goreng, kemudian kegiatan, dan dibikin dalam bentuk paket pun ada. Paket juga ada. Paket untuk kue, paket untuk kebutuhan sembako, bahkan menjual paket yang udah jadi. Nah, tinggal nanti mereka membeli. Ada cara-cara kita bagaimana memudahkan masyarakat bisa memperoleh dengan harga terjangkau. Harga terjangkau. Tadi Bapak menyebutkan soal ketahanan pangan, kemudian pertanian, pasar murah dalam rangka pengandalan inflasi itu. Untuk perikanan sendiri bagaimana? Artinya kan kita tahu bahwa Sarmi ini hasil lautnya juga luar biasa melalui udang, lobster, dan bahkan mungkin perikanan. Bagaimana di sana, Bapak? Sarmi dalam skema peta pemetaan produksi dari 9 kabupaten kota di Papua, kebetulan saya kepala dinas perikanan provinsi. Betul sekali. Sarmi memiliki komoditas 2 yang menjadi andalan adalah udang dan tenggiri. Udang dan tenggiri ya. Kalau kita merata-ratakan, sudah ada pemetaan terhadap komoditas di seluruh Papua ini dari 9 kabupaten. Contoh Waropen dengan kepitingnya, Yapen dengan baramudi dan rumput laut, Biak dengan tuna dan rumput lautnya, terus sampai Sarmi dengan udang dan tenggirinya. Memang perlu ada banyak yang dibenahi. Karena salah satu sektor perikanan ini sebetulnya sektor andalan dalam peningkatan PAD sebenarnya. Iya, betul. Cuma mungkin perlu kita genjot lagi, perlu kita tingkatkan lagi. Karena salah satu faktor penentu dari adanya produksi, adanya tersedianya tempat penyimpanan. Storage itu. Iya, storage itu menjadi penting. Nah, ini perlu adanya ketersediaan storage dalam hal ini agar menjaga stok dan keberlangsungan. Artinya mohon maaf saya potong Bapak. Artinya kayak macam di Biak itu storage sudah ada, sedangkan Sarmi ini yang harus menjadi kebutuhan itu ya. Karena apa? Di sisi banyaknya produksi tanpa penyimpanan nggak ada artinya. Perlu adanya penyimpanan. Dan ini juga sebetulnya bisa menarik investor ke depan, di mana pemerintah sudah sungguh-sungguh menyiapkan sarana yang dibutuhkan. Tinggal nanti dari pihak investor menambah jumlah. Yang penting dia tertarik melihat produksi, karena kita pertama untuk menarik itu harus menghitung dulu, menyiapkan, menangkap, menghitung jumlah, apakah cukup untuk dikeluarkan, apakah hanya untuk kebutuhan daerah setempat, sehingga dengan menghitung itu dari berapa hari kita memenuhi cost tadi, akan terbukti bahwa capaian produksi itu berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, itu baru. Oh, ternyata dalam mengumpulkan 17 ton untuk satu cold storage hanya dibutuhkan 15 hari atau dibutuhkan 10 hari. Berarti ukuran tadi menandakan bahwa jumlah produksi ikan apabila dioptimalkan ditangkap di perairan akan memberikan kontribusi bagi daerah dengan mengeluarkan ikan tersebut sebagai produk ekspor. Betul. Apalagi ikan ini menjadi salah satu komoditas yang penting, apalagi kalau kita bicara soal kesehatan. Dalam kaitan juga dengan salah satu program prioritas lainnya dari pemerintah pusat, yaitu stunting, Bapak. Kemudian yang tadi seperti yang Bapak sampaikan lah, pertaniannya, ketahanan pangannya di Sarmi, dan juga perikanan itu sendiri. Bapak, kita melaju atau membahas seperti yang barusan saya singgung tadi tentang stunting. Untuk di Kabupaten Sarmi sendiri seperti apa kondisinya untuk penanganan stunting kita, Bapak?
stunting ini kan banyak parameter yang akan diukur. Ya, kita ketahui bahwa SARMI kaya akan protein ikan. Tetapi kenapa stuntingnya juga tinggi? Tentunya tidak hanya disebabkan oleh makan yang masuk, lingkungan juga penentu stunting. Juga berpengaruh ya. Lingkungan yang tidak sehat menyebabkan sanitasi yang tidak terjamin, akhirnya masyarakat cacingan. Nah itu penyebab yang jadi hal di luar yang menjadi walaupun kita gencut dengan makanan protein, tapi tanpa kesehatan kita dukung, otomatis semuanya saling harus berkorelasi. Ada korelasi, ada hubungannya. Bagaimana mencari akar masalah, menyelesaikan masalah tersebut dari dasar tadi, sehingga nanti pelan-pelan akan kita kurangi. Sampai sekarang SARMI mengalami penurunan yang cukup signifikan, 21,93% untuk stuntingnya. Memang masih jauh dari target nasional. Tapi tentunya, yang tadi saya bilang, satu-satu kita harus selesaikan dulu semua. Nanti pasti akhirnya, dengan adanya ketersediaan komoditas tadi yang menjamin, ini akan menyebabkan dengan memperbaiki kesehatan, tingkat kesehatan, menyediakan fasilitas sarana yang dibutuhkan, makanan sudah tersedia, otomatis saya yakin stunting di SARMI ini akan turun. Kemudian program-program tadi juga untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Seperti di perikanan ada program gerakan memasyarakatkan makan ikan. Makan ikan, betul. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan ikan ini sebagai komoditas murah. Yang mempunyai kandungan gizi tinggi. Nah, ini yang terus kita galakkan, apalagi memang perikanan di sini. Nah, ini menjadi peluang besar bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan ikan untuk peningkatan gizi, masyarakat sehat, kuat, dan mempunyai ketahanan tubuh yang baik. Nah, ini jadi kan faktor itu tadi. Kita dapat komoditasnya yang cakep, kita dapat kesehatannya baik, otomatis nanti akan berbarengan ini semua akan turun. Tentunya peran posyandu, memberikan edukasi, kemudian lintas sektor ini Bapak. Para ibu-ibu, ya kan, para anak gadis memperhatikan itu semua. Sehingga kalau itu dilaksanakan secara terstruktur, saya yakin SARMI ini punya potensi untuk lebih baik. Lebih baik. Kita bicara soal pembangunan, tadi di awal kita menyinggung soal inflasi, kemudian kita melanjutkan dengan stunting, seperti yang Bapak sampaikan merupakan 2 program prioritas nasional. Kemudian ada juga program-program daerah yang menjadi tanggung jawab Bapak sebagai penjabat kepala daerah. Nah, kalau disinggung soal pembangunan ini Bapak, di SARMI pembangunan fisik apa yang mungkin sudah dilakukan atau sekarang mungkin dalam progres Bapak? Untuk SARMI, pembangunan itu tetap berlanjut. Berlanjut, tahapan berlanjut, penyelesaian ke depannya berlanjut. Nah, di masa saya masuk di bulan Agustus itu, pekerjaan itu sudah berjalan. Sudah berjalan, terutama kita akan memperbaiki sarana jalan. Jalan penghubung antara SARMI, Bonggo, sampai ke Nimbokrang. Nah ini, syukur pertumbuhan ini sangat pesat. Di mana dari pemerintahan bupati sebelumnya, bertahap bupati berikutnya, tetap tumbuh dan berkembang. Ya, dulu mungkin kita bayangkan untuk SARMI saja begitu susahnya. Tetapi sekarang dengan memperbaiki beberapa sarana, terutama sarana jalan, jembatan ini menjadi fokus kita, menyamankan masyarakat untuk bisa berlalu lalang di atas jalan SARMI, Bonggo tadi. Dan pembangunan-pembangunan ini beberapa udah selesai kita perbaiki, dan ada satu kegiatan nanti akan kita lanjutkan masalah pengaspalan. Pengaspalan ada wilayah HPH dari PT Wapoga yang sebelumnya sudah ada dulu, sebelum jalan ini ada. Kemudian ini masih membentang di antara ruas jalan dari SARMI ke Jayapura. Nah ini perlu kita pikirkan mengenai pengaspalannya. Karena selama ini kan masih dipakai oleh logging Wapoga. Nah, tetapi kita sudah melakukan pembicaraan dengan pihak PT Wapoga, kemudian kepada Badan Jalan Nasional, bagaimana kita bisa membenahi jalan ini sehingga tidak ada kesan ada jalan abu ke SARMI itu. Jalan karang, Bapak. Jalan karang, karena ada 10 kilometer lebih, 11,9 jalan yang masih itu. Memang cukup pelik karena itu merupakan HPH-nya Wapoga. Jadi perlu adanya
persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengalihkannya menjadi zona pemakaian lainnya ya, penggunaan lainnya, sehingga nantinya itu bisa dipakai bersama tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang kita sudah persyaratkan. Artinya Bapak menjalankan komunikasi itu ya dengan berbagai pihak tadi. Sampai sekarang juga sudah masuk surat yang disampaikan oleh Dirjen di dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada Pak Menteri. Pak Menteri langsung. Nanti kita tinggal nunggu nih satu step lagi, Pak Menteri mengeluarkan surat persetujuan, berarti kita akan aspal. Semoga ada minimal kabar baik lah. Iya, betul. Nah, ini itulah cara kita bagaimana mempermudah hal-hal ini menjadi bersifat nyaman. Kemudian kalau pembangunan ini sebetulnya sudah dibangun dari sejak lama. Bagaimana kelengkapan sarana-sarana kesehatan, sarana pendidikan itu sudah dibangun. Sudah dibangun semua ya. Dan ini mungkin nanti arahnya lebih kepada perawatan. Perawatan tentunya harus kita juga sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan prioritas yang akan kita perbaiki. Oleh karena itu, pemerintah juga mohon dukungan dari masyarakat bahwa kami harus sama-sama bekerja baik dan membantu kami dalam bagaimana mensukseskan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sarmi itu sendiri. Siap. Satu diantaranya masih satu lagi terkait dengan pilkada yang menjadi tanggung jawab Bapak sendiri dalam mengemban tugas sebagai penjabat kepala daerah di Sarmi. Pilkada kemarin bagaimana Bapak? Mungkin satu pengalaman yang menarik dan tantangan yang cukup baik bagi saya. Artinya inilah pengalaman bagaimana menangani pelaksanaan pilkada. Saya berterima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Sarmi yang begitu antusias memeriahkan pesta demokrasi ini. Ya, walaupun ada dinamika-dinamika di dalamnya, tetapi semua sudah berlangsung dengan aman, nyaman, tertib, lancar. Dan bahkan kami Sarmi mungkin yang termasuk kabupaten pertama menyelesaikan yang paling cepat, betul sekali. Makanya ini semua tidak lepas dari peran masyarakat kita. Mungkin di sisi lain banyak orang melihat Sarmi seperti apa, tapi ternyata masyarakat Sarmi memang top. Memang top. Mereka sangat mendukung hal tersebut dan ini merupakan satu tipe yang bisa dicontoh saya pikir bagi kabupaten kota lainnya bagaimana kami beradaptasi dan meyakinkan masyarakat kita ini tentang pentingnya menyuarakan hak mereka dalam pilkada. Itu harus menggunakan hak jadi, pilihnya. Hak pilihnya dapat mereka lakukan dengan sesuai dengan kehendak mereka. Nah ini sejauh mana kesiapan yang dilakukan untuk menyambut nanti kepala daerah terpilih dilantik sebagai bupati semua di Sarmi? mengalir saja. Kami mempersiapkan hal yang sudah kami coba anggarkan. Walaupun ya kami tahu kami juga memperhatikan anggaran kami untuk sambutan Sarmi. Tetapi persiapan ini yang kami harapkan tentunya dapat berlangsung dengan baik. Dapat berlangsung lancar, bahkan dapat berlangsung dengan cepat. Ini sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang berdampak. Otomatis dengan terjadinya proses demokrasi ini lebih cepat, berarti kita bisa menghemat efisiensi biaya negara. Lebih baik kita berpikir efisiensi tadi dengan saling menghargai, saling menghormati, sehingga pelaksanaan pemerintahan ke depan ini bisa dijalankan oleh bupati definitif yang terpilih. Kita tadi sudah membahas jauh Bapak terkait dengan inflasi, kemudian stunting, pilkada, dan kita sudah berada di penghujung tahun anggaran. Ini di Desember, Natal sudah kita selenggarakan dan kita memasuki tahun yang baru. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak secara spesifik atau mungkin secara general adalah resolusi di tahun 2025 untuk Sarmi bagi seorang Iman Juniawal ini seperti bagaimana? Apa yang ingin dilakukan? Apakah ada program-program khusus spesifik dari seorang Iman Juniawal kepada Sarmi atau seperti bagaimana, Bang? Sarmi sebuah kabupaten yang unik, spesifik. Ya. Beruntung Sarmi memiliki suku yang merupakan akronim
Sobe, Ya. Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa. Ya. 5 suku yang ada di Sarmi ini. 5 suku ini kalau kita bisa berdayakan, ini akan sangat mudah kita bagaimana mendekatkan diri, baik dari aspek pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat orang asli Sarmi. Betul. Oleh karena itu, baru-baru ini kami telah menyusun perda tentang perlindungan, pemberdayaan, dan pengakuan orang asli Sarmi. Nah, perda ini sudah digodok, sudah ke Menkumham kemarin, sudah kita lakukan FGD pertama. Diharapkan ini merupakan regulasi yang sangat bermanfaat bagi kesukuan yang ada di Sarmi ke depan. Karena sudah adanya perda yang menerangkan tentang suku-suku dan adat istiadat masyarakat di sana. Betul. Nah, setelah ini muncul, berarti akan dikeluarkan juga perbu dari setiap suku tadi. Sehingga suku Sobe, Armati punya pergub sendiri yang menerangkan tentang siapa Sobe sebenarnya. Baik dari struktur adat, kelembagaan adatnya, kemudian dari budaya, kemudian seni dan segala macam, satu-satu sudah tergambarkan. Nah, kemudian ini kan bisa melahirkan program dalam pengembangan masyarakat adat ke depan. Dari program muncullah kegiatan, sehingga nanti pembangunan itu dimulai dari bottom up, dari keadatan tadi. Nah, ini harapan kami. Dia ke atas berarti. Dia ke atas. Jadi adat menjadi pilar penting dalam pembangunan Kabupaten Sarmi. Inilah beruntungnya Sarmi. Berarti pendekatan-pendekatan secara adat, artinya dengan masyarakat adat ini yang perlu dan penting untuk dilakukan ya Bapak? Makanya perlu regulasi itu. Perlu ini. Jadi tidak hanya sekedar membantu, memberi hibah. Iya, betul. Ya kan? Tapi dengan menyusun semua regulasi ini, kita harapkan bahwa ada jalan yang bisa ditempuh oleh mereka dengan menggunakan regulasi yang dibuat ini. Dasar hukumnya. Dasar hukumnya. Nah, ini nanti arahnya ke situ. Betul. Artinya secara umum yang tadi sempat Bapak sampaikan, artinya jangan hanya sekedar memberi bantuan terus hilang, tapi regulasi itu menjadi dasar supaya mereka memang benar-benar mendapat perhatian itu. Perhatiannya benar-benar gitu. Nanti tinggal mereka nanti dengan kegiatan bisa mengusulkan kegiatan apa yang tahun ini akan dilakukan. Apakah mau bikin pentas seni budaya? Betul. Apakah mau nanti dari Rumbai mau bikin dari Manirem mau bikin rumah adat? Itu nanti tinggal bagaimana diakomodir ya. Nanti dengan begitu adat akan berperan penuh terhadap advis bagi pemerintah untuk membantu menjalankan pemerintah. Ini memang penting Bapak. Saya tidak sampai habis pikir, Bapak bisa berpikir sampai sana karena kalau kita bicara soal geografis Papua atau kebinekaan atau keanekaragaman masyarakat di sini kan yang pertama kita bicara soal masyarakat adat, kemudian kita bicara soal agama, baru pemerintah di situ. Nah, ketiga ini yang menjadi pilar kita berada di Papua itu dan Bapak tadi Bapak penyampaian ke saya dan saya oh iya berarti sebetulnya sudah lama. Ini ada pola pikir pejabat sebelumnya Pak Ponataba sudah mikir ini. Cuma mungkin kan ada kendala. Betul. Ya saya cuma meneruskan saja. Meneruskan saja karena ini saya rasa penting. Masyarakat ini harus diberikan modal regulasi agar nanti bisa membantu mereka. Nah, itulah makanya melalui kerjasama ada lembaga bantuan hukum LBH yang terbentuk di sana, bantuan hukum adat. Lembaga bantuan hukum adat secara spesifik ya Bapak? Ya, sudah dibentuk, sudah ada. Itu kerjasama dengan pemerintah daerah, di mana dia memberikan advis kepada pemerintah daerah bagaimana penanganan dari kita maklum. Masih banyak permasalahan soal tanah yang terjadi di Sarmi tadi. Kita butuh lembaga advis hukum tadi yang dari masyarakat adat sendiri sehingga bisa menjadi jalan tengah untuk membicarakan bagaimana cara penyelesaian ini. Dan ini menjadi penting sekali bagi penyelesaian masalah yang menjadi polemik di Sarmi tadi. Dan tidak bisa dipungkiri perkembangan Sarmi dari sejak kecamatan menjadi kabupaten membutuhkan fasilitas penyediaan lahan untuk pembangunan sarana prasarana publik. Sehingga hal ini
yang nantinya belum bisa diselesaikan secara terus. Oleh karena itu pelan demi pelan kita akan coba membicarakan ini sehingga akhirnya polemik yang terjadi yang mendominasi masalah yang ada di SARMI ini bisa kita selesaikan. Oke. Bapak, jauh pembahasan kita hampir berada di penghujung acara kita. Yang saya ingin dari Bapak adalah memberikan closing statement, khususnya kepada teman-teman Sobat Cepos, khususnya masyarakat SARMI sendiri, Bapak. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih para pemirsa, Sobat Cepos yang mengikuti acara ini. Saya menyampaikan terima kasih terutama kepada masyarakat SARMI yang telah melaksanakan kegiatan pilkada kemarin dengan baik, dengan lancar, dengan aman, dengan sukses. Itu juga saya menyampaikan selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru tahun 2025. Semoga di tahun baru ke depan SARMI menjadi yang lebih baik, menjadi kota yang mandiri dan bermartabat. Harapan saya kita tetap terus mempertahankan keutuhan, sinergitas, kekompakan yang ada agar pembangunan Kabupaten SARMI dapat kita percepat. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian closing statement yang disampaikan Bapak Penjabat Bupati SARMI, Bapak Iman Juniawal, sekaligus mengakhiri program Dua Arah di episode kali ini. Saya Gratianus Silas bersama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru, dan sampai jumpa. Di sana, Bapak.